Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ba'dal bismillah alhamdulillahi muzakkir. Alhamdulillah summa alhamdulillah summa alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu fi umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam illahil bab rahmatillah adana ma fi ilmillah salatan wassalaman daimaini bidawami mulkillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana khairu mujahid wa in ahsana ahadukum falam yujadihi fa ana ujadih. Al-ayat. Hadirin wal hadirat rahimahumullah, keluarga besar jamaah Masjid Al-Zulfa yang insya Allah kesemuanya senantiasa Allah karuniakan taufik dan hidayah. Insya Allah kesemuanya Allah karuniakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus sahibul fadilah, peringatan hari besar Islam daripada keluarga besar Masjid Al-Zulfa, insya Allah semuanya mendapatkan balasan langsung daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus kepada para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatidah, para tuan-tuan guru, tokoh ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat. Terkhusus kepada guru kita bersama yang sama-sama kita cintai dan kita muliakan, Dr. Andes Kiai Haji Tajuddin, mada'an Allah bituli umuri hayati. Terkhusus kepada guru kita bersama yang sama-sama kita muliakan, Kiai Haji Hadim, mada'an Allah bituli umuri hayati. Begitu juga dengan para alami, para ulama dan para habaib yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Wabil khusus kepada guru kita bersama Habib Ziyad Al-Abbas, mata'an Allah bituli umuri hayatih. Para abna Rasulullah yang insya Allah menjadi sebab turunnya rahmat ke kampung ini. Demi Allah saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa takziman dan tahriman saya. Wabil khusus kepada para ulama, para habaib kita. Alhamdulillah, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan di dalam salah satu halaqah yang mana perkumpulan ini dikatakan oleh ad-da'i ilallah al-arif billah al-alim al-alama as-sayyidul wali al-habib Ali bin Muhammad al-Habsyi sahibul maulid Syukuran, insyaallah tasbiqan lisamihi. Semoga bisa menggugah hati orang-orang yang berkumpul di halaqah semacam ini, berkumpul di tempat yang mulia semacam ini, di rumahnya Allah, dalam acara yang paling mulia, mengagungkan makhluk yang paling mulia, yang kemuliaannya langsung dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia, mengagungkan makhluk yang paling agung, diagungkan langsung oleh Zat yang Maha Agung, mengagungkan makhluk yang paling besar, kebesarannya dibesarkan langsung oleh Zat yang Maha Besar. Beliau Sayyidul Wujud wa abdul min kulli mawjud, Sayyidina wa maulana nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi
salatu wassalam. Semoga dengan berkahnya kita berkumpul di tempat ini, insya Allah semuanya diaku sebagai umat-umat terbaik daripada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan sebab ini telah di yaumil masyhar layak untuk mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Singkat saja, ikut menyambung apa yang sudah disampaikan. Sebenarnya itu kalau di dalam bahasa ilmu, di dalam bahasa santri, apa yang disampaikan oleh guru besar kita tadi, Al-Imam Al-Muharram Ad-Da'i Ilallah Yai Haji Tajuddin, itu kalau dalam bahasa kitab namanya Muhadharah Ammah. Ya, sudah komplit, sempurna. Namun Al-Fakir insya Allah karena beliau yang kasih kesempatan sedikit ikut menambahkan. Semoga yang sedikit ini mendatangkan yang banyak. Insya Allah yang sedikit ini ada manfaat. Amin. Tapi alhamdulillah tadi beliau kasih mandat sama saya. Kata beliau tadi sampai subuh Habib. Alhamdulillah. Ini yang saya tunggu-tunggu. Alhamdulillah. Siap sampai subuh, siap. Siap sampai subuh. Mana yang ngomong siap? Maju sini. Ini mau ngapain kau? Sampai subuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Dikisahkan sepeninggalnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini penting dan semoga ini bisa menjadi iktibar untuk kita yang mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad agar senantiasa menanamkan akhlak yang baik, akhlak yang agung, akhlak yang luhur sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepeninggalnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada salah satu murid tercintanya, murid yang paling cerdas, murid yang disayang oleh baginda Rasulullah. Beliau yang bernama, beliau adalah salah satu dan beliau juga adalah sahabatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau membuka satu majelis sepeninggalnya Rasulullah. Beliau membuka satu majelis. Di dalam majelis beliau termasuk banyak daripada keluarganya ahlul baitnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau hendak keluar dari majelisnya, didatangi oleh salah satu muridnya yang bernama Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhum. Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhum ketika melihat gurunya hendak keluar dari majelisnya, dengan gampangnya diambil sandal gurunya, diletakkan di dekat kaki gurunya. Gurunya mengatakan, "Ya abna Rasulullah, jangan kau lakukan yang semacam ini." Karena tawaduk gurunya, dia tidak menginginkan ada keluarga Rasulullah yang berbuat semacam itu karena tawaduknya. Apa jawaban daripada si murid tersebut? Murid tersebut mengatakan, "Hakadza umirna bi anab ala ulama'ina." Beginilah yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah untuk kami terapkan kepada ulama kami. Ya, beginilah yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk kami melaksanakannya dengan akhlak kami kepada guru-guru kami, kepada ulama kami. Mendengar jawaban yang sedemikian indah dari muridnya, mendengarkan jawaban atau mendengarkan kalimat yang indah dari muridnya, diambil tangan muridnya, yaitu tangan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, dicium tangan dibolak-balik sambil beliau mengatakan, ditarik oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, "Wahai guru, jangan kau lakukan yang semacam ini." Muridnya nggak mau dicium tangannya sama guru. Apa kata gurunya? Gurunya memberi jawaban yang lebih indah daripada, tidak lebih indah daripada kalimat yang disampaikan oleh muridnya. Beliau katakan, "Hakadza umirna bi anab ala ahli baitin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Lihat ini. Makanya udah nggak usah yang aneh-aneh, jangan yang macam-macam. Cari ulama, cari guru yang bagaimana dia hubungannya dengan para habaib zuriyahnya Rasulullah. Kalau dia buhut, punya hasud, gak suka, benci, menentang habaib, gak usah jadi guru, rugi. Karena dikatakan oleh Rasulullah, "Kullu nasabi wa sababi yanqati ila yaumil qiyamah ila nasab wa sabab." Gak ada nasab, tidak ada sababiah yang bisa bersambung kepada Rasulullah
kecuali yang bersambung nasab dan sababiahnya kepada Nabi Muhammad. Beliau guru-guru kita, Kiai Tajuddin, Kiai Adil, Masya Allah, dari sanad keilmuannya, sababiahnya nyambung sampai ke Rasulullah. Dan kedekatannya dengan para ulama, para habaib, alhamdulillah terbukti dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan bersama di dalam satu halaqah yang paling indah, di tempat yang terindah. Alhamdulillah. Tadi kata Pak Kiai, kalau pengen ketemu sama baginda Rasulullah itu gampang. Sholawat 17.000 insya Allah. Yang ngedawamkan yakin, ya Rob, jangan matikan orang yang ngedawamkan itu kecuali sudah ketemu dengan Rasulullah. Saya punya satu kisah. Saya punya ini, kenapa pada diam ini? Lampung. Lapar. Lanjut apa lanjut? Lanjut. Lapar Pak. Pulang Pak, makan. Ntar sini lagi kalau dekat. Sallu ala Nabi Muhammad. Singkat aja karena mempersingkat waktu udah menunjukkan jam 3 lebih 30 menit. Lihat keagungan, keindahan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara gamblang dan jelas sudah dijelaskan oleh guru kita. Keagungan baginda Rasulullah ini ngapain kumpul di tempat ini mengagungkan Rasulullah? Kalau bukan karena hidayah dari Allah. Enggak semua orang yang ngaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, tidak semua orang yang mengaku sebagai hambanya Allah, dia bisa mengagungkan Nabi Muhammad. Belum tentu. Kalau masalah ngaku-ngaku, waduh, saya terus terang aja. Tadi kalau beliau ngaku beneran, saya juga mau ngaku. Ya, malam ini saya mau ngaku. Silahkan mau diviralkan boleh guys. Terus terang aja ini. Kalau masalah ngaku-ngaku masa sah aja, saya juga bisa ngaku. Terus terang aja, Presiden Republik Indonesia yang sekarang ini bukan Bapak Jokowi, bukan, tapi Habib Muhammad Baqir bin Hasan Al-Kaf. Kira-kira sah nggak pengakuan Pak? Sah nggak? Sah. Kenapa nggak sah? Lu kan saya yang ngaku. Sah. Lihat dari pertanyaan, diaku nggak sama rakyat Indonesia saya sebagai presiden, kan gitu. Iya. Begitu juga dengan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak usah teriak-teriak, gak usah ada umatnya Muhammad, gak usah. Yang jadi pertanyaan, ente itu diaku nggak sebagai umatnya oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana? Saya pernah pengalaman masuk ke dalam salah satu toko pakaian. Saya beli atribut polisi, kan gitu. Saya beli atribut polisi dari baju sampai pokoknya seragam komplit, ada pangkatnya, ada namanya, sepatunya sepatu polisi. Selesai keluar, begitu keluar ketemu orang di pasar gak kenal, matanya agak melirik, saya senggol, apa lu? Kira-kira melawan nggak nih orang? Enggak. Pakai pakaian polisi komplit, Enggak. seragam lengkap. Oh pasti dia takut, oh di sini berabe urusannya. Nah yang jadi pertanyaan, kira-kira kalau saya ketemu dengan polisi yang asli, apa yang terjadi? Diapain Pak? Ditangkap, digebukin, dimasukin ke dalam penjara karena polisi gadungan. Begitu juga dengan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak usah ngaku-ngaku. Bagaimana caranya supaya saya bisa jadi polisi yang asli? Masuk dulu ke dalam akademi militer, sekolah akpol, daftar saya mau jadi polisi. Bagaimana saya daftar calon polisi? Sampai daftar nanti ikutin semua pelajaran untuk bisa jadi polisi. Setelah itu nanti ikut ujian, praktek dan teori. Setelah lulus dapat stempel dari negara, jadi polisi. Begitu juga dengan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keagungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jelas. Kalau diceritakan jangan sampai subuh, sampai bulan depan nggak bakal kelar.
Dari sekian banyak keagungan Rasulullah, saya coba satu atau dua saja yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, keagungan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, makhluknya belum lahir, makhluknya belum diciptakan, tapi namanya sudah termaktub di arsy Allah Subhanahu Wa Taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Dikisahkan di dalam salah satu kitab yang pernah saya baca, yaitu kitab Mafahim Yajibu Amtus Soha, yang dikarang oleh seorang ulama besar, ahli hadis, 200.000 hadis luar kepala. Beliau yang bernama Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Asadi radhiyallahu taala anhum, diceritakan beliau juga menukil daripada kitab Al-Muhtadrak daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhum, diceritakan bahwasannya ketika Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam berbuat dosa, kemudian meminta maaf kepada Allah dengan berwasilah kepada baginda Nabi Muhammad, berwasilah dengan nama Muhammad, dosanya diampuni oleh Allah. Nabi Allah Adam baru satu, sama Siti Hawa baru dua manusia Allah ciptakan. Dikatakan lamma tarafal adamul maqi'ata, ketika Nabi Allah berbuat dosa, kemudian berwasilah memohon ampun atas dosa, atas kekeliruan yang telah diperbuat oleh Nabi Allah Adam, meminta maaf kepada Allah, mohon ampun, bertobat kepada Allah, maka diampuni oleh Allah. Maka ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dari mana wahai Adam engkau mengetahui bahwasanya ketika kau berbuat salah kepadaku, ketika kau berbuat dosa kepadaku, kemudian kau meminta maaf dengan wasilah nama ini, aku akan maafkan kesalahanmu. Maka diceritakan oleh Nabi Allah Adam, wallahi ya Allah, ketika aku masih berada di dalam surgamu, ketika engkau sudah jadikan jasadku, kemudian engkau masukkan ruh suci ke dalam tubuhku, saat itu aku memandang ke arasmu ya Allah, tidak ada kalimat lain yang termaktub di arasmu ya Allah, dan di setiap pintu dan jendela yang ada di dalam surgamu, kecuali di situ bertuliskan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari situ aku yakin ya Allah, dari situ aku mengetahui ya Allah, tidaklah ini sesuatu yang sangat mulia, tidaklah ini sesuatu yang sangat besar sehingga kau gandenkan namamu dengan namanya. Aku mohon ampun dengan asma tersebut. Saudara ya Adam, kata Allah, seandainya tidak ada nama ini, niscaya tidak ada Adam yang sedang memandang saya sekarang. Betul. Laulah ya Muhammad, fa'alabtul ahmad. Itu keagungan baginda Rasulullah yang pertama. Jadi makhluk yang belum diciptakan oleh Allah, namanya sudah termaktub di arsy Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang kedua diceritakan an Atha ibn Yasar an Ka'ab al-Ahbar di dalam kitab Maulid At-Tibai, diceritakan daripada Atha ibn Yasar dapat cerita daripada Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar sebelum beliau masuk ke dalam agama Islam, beliau adalah salah satu putra daripada seorang pembesar Yahudi. Diajarkan dari kecil Ka'ab al-Ahbar, dididik oleh orang tuanya, sehingga beliau mengatakan tidak satu daripada lembaran daripada kalimat yang ada di dalam kitab tersebut, di dalam kitab Taurat itu, kecuali aku sudah hafal semua setiap kalimat yang ada di dalam kitab Taurat tersebut. Namun aku pernah menyaksikan dengan mata kepalaku ketika aku masih kecil, ketika bapakku masih menjadi seorang pembesar Yahudi, di lembaran tersebut dirobek satu lembaran tempat di tengah-tengah kitab Taurat tersebut, kemudian lembaran itu disimpan, dilipat dengan rapi, dimasukkan ke dalam sebuah peti. Di dalam peti itu digembok dengan gembok yang besar, dimasukkan di tempat tersembunyi yang rapi. Ketika ayahku sudah wafat, saat itu aku penasaran, aku ambil itu peti, aku bongkar itu gemboknya, aku buka di dalam peti tersebut, terdapat satu kertas, kemudian aku buka kertas tersebut, aku baca di situ jelas dikatakan mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bis Syam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini Pak,
belum lahir, belum muncul, belum lahir, sudah termaktub di kitab-kitab orang-orang terdahulu, di kitab-kitab para nabi dan para rasul terdahulu. Di situ jelas dikatakan. Sampai aku membuka kitab itu, dan sampai aku membuat lembaran daripada yang tersobek dari kitab tersebut, aku mendatangi Nabi Muhammad, aku minta saat itu juga, ya Rasulullah, masukkan aku ke dalam Islam. Karena khobarnya itu sudah nyampe, gak ada yang pernah buka itu begitu. Disimpan di tempat yang rapi, digembok dengan gembok yang besar. Hidayah dari Allah. Selalu ada Nabi Muhammad. Itu keutamaan Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat yang besar. Nabi Muhammad hebat, Pak. Nabi Muhammad hebat sebagai rahmatan lil alamin, luar biasa. Mula-mula Allah Subhanahu wa taala ciptakan 100 rahmat. Yang mana 99 rahmat Allah sediakan untuk nanti, untuk umatnya Nabi Muhammad ada di surganya Allah. Dari 99 rahmat yang Allah siapkan untuk Nabi Muhammad beserta umatnya nanti ketika ada di yaumil mahsyar, satu Allah turunkan di antara permukaan langit dan bumi. Belum sampai ke bumi, baru sampai antara permukaan langit dan bumi. Yang mana dari satu daripada 99 rahmat yang Allah letakkan di permukaan langit dan bumi tersebut, kita lihat buaya yang terkenal ganas, belum pernah ada buaya yang makan telurnya sendiri, betul? Kita lihat macan yang terkenal luas, belum pernah ada macan yang makan anaknya sendiri, betul? Inilah rahmatnya Allah. Dan rahmat yang terbesar tersebut sempurna ada di dalam dirinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengagungkan Rasulullah ini belum kita, Allah yang mengagungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan saya tanya nih sama bapak-bapak yang hadir di tempat ini, jawab yang semangat, jawab yang jujur dengan ilmunya, malu di depan guru-guru kita kalau nggak jawab. Saya tanya sama bapak-bapak yang ada di sini, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat, kira-kira Allahnya sholat nggak, Pak? Enggak. Allah sholat nggak? Enggak. Tentu Allah tidak sholat. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk melaksanakan puasa, Allah puasa nggak, Pak? Enggak. Puasa nggak? Enggak. Allah nggak puasa. Ketika Allah perintahkan kita untuk melaksanakan haji, zakat dan lain sebagainya, Allah pergi haji nggak, Pak? Enggak. Nggak mungkin, makanya kalau Allah pergi haji. Tapi ketika bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah yang terdahulu, Allah yang terdepan, Allah yang memerintahkan, jelas termaktub di dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allahumma shalli kali. Sesungguhnya aku, kata Allah, bersolawat kepada Nabi Muhammad, dan aku perintahkan seluruh malaikat untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru kemudian turun perintah, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai kalian orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada nabimu. Ditafsirkan oleh, dimaknai oleh Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sahibul Maulid Simtul Durar, untuk amanu di sini hitab khasil mukminin. Tidak semua orang yang mengaku beriman, tidak semua orang yang mengaku umatnya Nabi Muhammad bisa berselawat kepada Nabi Muhammad. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, makanya senantiasa jawabkan sholawat. Ini makna daripada kita hadir di majlis-majlis yang mengagungkan Rasulullah. Senantiasa kita mendawatkan sholawat, anti gawat, anti sekarat, anti darurat, anti melarang, anti maksiat. Pokoknya anti segalanya. Ya, dengan sholawat hidup akan terasa nikmat, ibadah akan terasa lezat. Sholawat, selalu ada Nabi Muhammad. Kita buktikan malam ini. Kita ini dikatakan jangan pede dulu. Tadi guru besar saya sudah menyampaikan, jangan pede dulu orang yang ibadah. Yang jadi pertanyaan, ibadah kita ini sudah sempurna belum? Ibadah kita ini sudah diterima belum sama Allah?
Tapi ada satu ibadah, ada satu yang diperintahkan Allah, yang apapun keadaannya, dimanapun dia, bahkan dalam keadaan riya pun, ibadah itu masih diterima oleh Allah. Dalam keadaan junub bahkan masih diterima. Kita buktikan, maksudnya gimana bentuk ibadah gak diterima sama Allah? Baik, jawab yang kompak, jawab yang jujur. Sekarang nih, ini jam berapa nih? 9:30. Sekarang saya sholat subuh. Allahu Akbar. Diterima nggak Pak? Enggak. Diterima nggak Pak? Enggak. Kenapa nggak diterima? Belum waktunya. Karena belum masuk waktu subuh. Baik, nggak lama Ustadz Ali azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo orang Mekah. Ustadz Ali azan sholat subuh, masuk waktu subuh, saya sholat Allahu Akbar, tapi nggak pakai wudhu. Diterima nggak sholatnya? Ya. Kenapa nggak diterima? Nggak punya wudhu. Karena belum wudhu. Baik, saya wudhu. Udah masuk waktu sholat, saya sholat dalam masjid Az-Zulfa, Allahu Akbar, tapi ngadepnya ngadep ketan. Diterima nggak sholatnya? Kenapa nggak diterima? Karena tidak menghadap kiblat. Sholawat sekarang saya sholawat diterima nggak? Terima. Nggak ngadep kiblat. Terima. Nggak ada wudhu. Terima. Di dalam maupun di luar masjid. Terima. Ngadep kulon. Terima. Ngadep ketan. Terima. Ngadep leher. Terima. Ngadep kidul. Terima. Keliling-keliling. Ya Thayyibah, ya Thayyibah. Diterima nggak? Terima. Shallu ala Nabi Muhammad. Allah. Ayo sama-sama kita tutup majelis yang penuh dengan berkah ini dengan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini istighosah luar biasa, istighosah, istighfar dan solawat. Ternyata kita buktikan, walaupun alhamdulillah udah mulai longgar dengan berkahnya para alim ulama, para guru-guru kita yang setiap malam munajat minta kepada Allah untuk keselamatan negeri, keselamatan bangsa ini. Ayo sama-sama kita bantu, setidaknya kita bangga kita ada di belakang barisan beliau-beliau yang istiqomah di dalam ibadah. Kita bermunajat malam ini, kita istighosah. Di dalam istighosah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah saat ini Allah sedang buka pintu rahmat seluas-luasnya. Banyak-banyaklah berdoa kepada Allah di tempat-tempat semacam ini. Insya Allah Allah kabulkan segala hajat dan niat kita. Amin ya rabbal alamin. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, difirmankan, wa maka Allah mu'adzibahum wa anta bihim. Tidak akan terjadi satu musibah, tidak akan terjadi bala, bencana, penyakit, wabah dan lain sebagainya seandainya di kampung tersebut, di majelis tersebut, di tempat tersebut, di masjid tersebut masih ada orang-orang yang menghadirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi menghadirkan Nabi Muhammad? Rasulullah kan sudah wafat 1400 tahun lebih yang lalu. Bagaimana caranya? Yang pertama, senantiasa ihya sunnah, menghidupkan sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan oleh baginda Rasulullah, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, maka dia termasuk orang yang cinta kepadaku. Dan siapa orang yang cinta kepadaku, dia berhak bersamaku ada di dalam surganya Allah. Amin. Semoga kita termasuk yang Allah mudahkan untuk menghidupkan sunnahnya Rasulullah. Yang kedua, bagaimana senantiasa menghadirkan Rasulullah dengan cinta kepada ahlul bait Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya manusia dari golongan umatku, kata baginda Rasulullah, adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Maka ketahuilah di antara orang yang paling baik terhadap keluarganya, aku yang paling baik terhadap keluargaku. Nggak usah tunggu habaib balas baiknya antum. Antum cinta, antum sayang dengan habaib, mahabbah kepada habaib, kepada syarifah. Nggak usah khawatir, Rasulullah nanti yang bakal membalas. Allah. Kata baginda Rasulullah, ana khairu mujahid. Wa in ahsana ahadukum falam yujadihi ila ahadin wa ana ujadid. Aku sesungguhnya, kata Rasulullah, adalah sepandai-pandainya orang yang paling pandai membalas jasa kebaikan orang lain.
Bahkan jika di antara kalian ada yang berbuat baik, nggak usah tunggu orang itu balas kebaikannya, ana yang akan membalasnya. Termasuk orang-orang yang berkontribusi dalam acara maulid peringatan maulid di berupa malam ini, insya Allah semuanya akan mendapatkan balasan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari yang laki sampai yang perempuan, dari yang paling tua sampai yang paling muda, yang besar sampai yang paling kecil, yang banyak sampai yang paling sedikit, insya Allah semuanya akan mendapatkan balasan samaan dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati, kalau belum bisa menumbuhkan cinta kepada suriahnya Rasulullah, setidaknya Anda jangan ada di barisan orang yang benci kepada ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Dalam salah satu hadis riwayat Imam Tirmidzi radhiyallahu taala anhu dikatakan, "Hubbu ahlul baiti walau kana jahilan maka dahul jannah." Cinta kepada anak cucuku kata Rasulullah, senajan dia orang bodoh sekalipun, dengan rahmatnya Allah Ta'ala dia akan masukkan ke dalam surga bersama Rasulullah. Tapi kita juga hati-hati ya sebaliknya nih. Walau kan aliman abidadillah rahmatan au mata kafiran, walaupun dia alim ahli ibadah, belajar di langit ngajar di bumi silahkan. Tapi kalau benci terhadap anak cucunya baginda Rasulullah, rahmatnya dicabut, mati dalam keadaan kafir. Alhamdulillah, hati-hati. Kita alhamdulillah gak pesen, gak minta, alhamdulillah Allah Ta'ala sudah kecintaan mahabbah kepada para alim ulama dan para habaib. Alhamdulillah, itu yang bisa Anda sampaikan. Ayo sama-sama kita istighosah dengan sholawat, dengan istighfar kita, insya Allah panjang umur, sehat walafiat, lain waktu nanti kita Allah pertemukan lagi dalam keadaan lebih baik. Kepengennya sih lama sesuai dengan mandat dari guru besar saya tadi, tapi apa boleh buat loh yang di pojok sama dan hilang. Ini roh pasukan pelor semua kelihatan di mukanya ya. Subhanallah, la taf'alil mar'a ala qadaihi bi wajhihi sayyidun minal khabari. Enggak usah tanya sifatnya bagaimana keadaannya orang itu, lihat mukanya itu sudah dari sahidun. Dari mukanya kelihatan orang yang ngantuk kelihatan, orang yang lagi cemas mikirin utang kelihatan, yang lapar kelihatan. Subhanallah. Shallu ala Nabi Muhammad. Sama-sama insya Allah dengan sholawat dan istighfar kita, di dalam istighosah kita dihadirkan, disaksikan oleh para guru-guru kita yang mulia. Oh iya, satu lagi ustaz saya nih yang belum disebut tadi, qori kita yang sudah melantunkan dengan suaranya yang indah, yang merdu, membawakan ayat suci Al-Quran. Maka Allah bidulil umuri ayatnya Ampura Pak Kiai gugup, ada guru besar saya di sini ngomongnya jadi belepotan. Selalu ala Nabi Muhammad. Ayo sama-sama dibantu sama anak hadroh. Ini anak hadroh juga belum disebut nih. Saya doakan anak hadroh kesemuanya masuk ke dalam surganya Allah. Sama hadroh-hadrohnya nih meluntung. Kita dulu dia sama hadroh. Ayo sama-sama kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kita istighosah, kita ketuk pintu langit ya Allah. Malam ini insya Allah tidak yang berkumpul di tempat ini kecuali Allah hapuskan segala dosa dan kesalahannya, dan tidak keluar daripada perkumpulan ini kembali ke tempatnya masing-masing kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala ubah keadaannya menjadi keadaan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Ayo sama-sama ya Nabi salam alaika. Ingatkan wajah-wajah ini ya Rasulullah. Salam, salam.
salam ya Rasulullah. alaika Pejamkan mata semua, bayangkan Rasulullah hadir di tengah-tengah kita saat ini. Ayo hadirin, Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Bayangkan saat ini Rasulullah sedang mengusap kepala kita. Sampaikan apa yang antum mau sampaikan kepada Rasulullah. Betapa ruginya orang yang tidak bisa mencintaimu ya Rasulullah. ya Kami berpegang kepada janji cintamu ya Rasulullah. Kami berpedoman kepada janji di dalam hadismu. Dan ini yang sangat kami nantikan, sahabat nantikan, kerabat nantikan, saudara nantikan, umat nantikan. Saat kau mengatakan, saat di dalam hadismu kau katakan, anta ma'aman ahbabta. Besok kau akan dikumpulkan dengan siapa orang yang kau cintai. Demi Allah, kami tidak mencintai sesuatu apapun kecuali hanya kecintaanmu kepadamu ya Rasulullah. Bayangkan perlahan tapi pasti Rasulullah kembali ya Rasulullah. Ucapkan sampai jumpa ya Rasulullah. Sampai jumpa ya Rasulullah. Sampai berjumpa di telaga haulmu ya Rasulullah. Sampai berjumpa di mizan ya Rasulullah. Sampai berjumpa di pertama kali kami akan menelapakkan kaki di mizan ya Rasulullah. Sampai jumpa di pintu jembatan Siratal Mustaqim. Salam alaika ya Habib, salam alaika. Salatullah alaika. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, istighosah kepada Rasulullah insyaallah akan diijabah oleh Allah. Kecintaan ini tidak akan sia-sia, pasti akan mendapatkan balasan cinta dari Rasulullah. Ayo sama-sama kita tutup majelis ini dengan bermunajat istighosah yang kedua, dengan beristighfar memohon ampun kepada Allah. Boleh jadi istighfar kita saat ini, taubat kita saat ini, permohonan ampun kita malam ini adalah pertobatan terakhir kita. Boleh jadi taubat ini tahun depan kita tidak lagi bisa berkumpul ada di tempat ini kecuali ajal sudah menjemput kita. Boleh jadi pertobatan ini bulan depan kita sudah tidak lagi berkumpul dengan sanak famili. Boleh jadi dengan pertobatan ini kembali dari tempat ini Allah sudah tidak perkenankan lagi kita hidup ada di atas dunia. Mumpung kita berkumpul dengan para alim ulama, para habaib, guru-guru kita. Mumpung kita sedang berada di dalam raudhah min riyadil jannah, kita mohon kepada Allah, ya Rabb, jangan kau kembalikan kami kecuali kau sudah terima taubat kami. Jangan kau kembalikan kami kecuali kau sudah ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Amin ya rabbal alamin. Ayo sama-sama dari hati, karena dikatakan oleh seorang ulama besar, beliau mengatakan segala sesuatu yang dari hati pasti akan berkesan di hati. Zatnya Allah bisa bersemayam di dalam hati, insya Allah. Ayo bareng-bareng. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ayo angkat tangan semua. Astaghfirullah. Pejamkan mata kita. Rabbal Hayati istighfar ini
Mumpung kami berkumpul di tempat yang Kau ridhoi ini ya Allah. Ampunkan dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, dosa kami kepada Nabi Muhammad ya Allah. Berapa banyak sunnahnya yang sudah kami tinggalkan. Berapa banyak syariat yang dibawanya yang kami hianati. Berapa banyak aturan-aturan yang beliau bawa dari Engkau ya Allah yang sudah kami lalaikan. Betapa banyak ya Allah. Untuk itu ampunkan juga dosa kami ya Allah. Ya Allah, dosa kami terhadap kedua orang tua kami ya Allah. Dosa kami terhadap guru-guru kami ya Allah. Dosa kami terhadap sanak famili kami ya Allah. Dosa kami terhadap saudara-saudari, sanak famili, kerabat, sahabat kami ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan ya Allah. Ampunkan ya Allah. Ya Allah, banyaknya pelanggaran yang telah kami perbuat ya Allah. Sudah melampaui batas ya Allah. Sudah keterlaluan ya Allah. Makan yang bukan haknya, ngambil yang bukan miliknya, menghina orang sana sini, merasa diri paling hebat. Penyakit-penyakit hati ini ya Allah, kekotoran hati ini ya Allah, mungkin daripada hasutnya kami, ujub, ria, takabur, iri, dengki, sum'ah, pamer, sombong, munafik, musyrik dan lain sebagainya ya Allah. Dalam kesempatan taubat kami malam ini ya Allah, kami rasa sudah tidak ada waktu lagi ya Allah. Ampunkan itu ya Allah. Ya Allah. Ayo lebih semangat lagi. Ya Allah, begitu juga dengan dosa dan kesalahan orang tua kami ya Allah, khususnya ibu kami ya Allah, ibu kami, ibunda kami ya Allah, yang sudah menahan sakitnya ketika mengandung dan melahirkan kami ya Allah, bertaruh nyawa, bersimbah darah, berpeluh keringat dan air mata, belum orang lain masih di dalam perut ibu sudah terlebih dahulu mencintai dan menyayangi kami ya Allah. Siapapun dia ibunda kami ya Allah, apapun dia ya Allah, bagaimanapun dia ya Allah, dia tetaplah ibunda kami ya Allah, yang melahirkan dan membesarkan kami, yang menjadi kepanjangan tanganmu di muka bumi. Ampunkan ibunda kami ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, berapa banyak di dunia yang dia lupakan sakitnya, lelahnya, letihnya, capeknya. Berapa banyak lapar yang dia tahan demi kenyang anak-anaknya. Berapa banyak kesenangan yang dia tinggalkan demi kesenangan anak-anaknya. Loh, belum bisa kami balas jasanya ya Allah. Seandainya digendong ibu kami dari Indonesia, kami bawa ke Mekah, tawaf selama 40 tahun dengan cara menggendong ibu kami, masih belum cukup untuk membalas jasa kebaikan ibunda kami ya Allah. Hanya untayan istighfar kami, di dalam munajat di istighosah kami, terselip doa dengan tulus dari hati kami. Ampunkan dosa dan kesalahan ibunda kami ya Allah. Ya Allah.
Sementara kami jika sudah besar kami lupa kepada orang tua kami ya Allah. Hanya doa di dalam dosa ini ya Allah. Semoga kau percaya keputusan doa ini ya Allah. Maka ampunkan juga dosa dan kesalahan ayahanda kami ya Allah. Saudara-saudari kami ya Allah, anak famili kami ya Allah, yang mungkin belum mendapatkan hidayah, belum mendapatkan taufik, sehingga dengan kebodohan mereka, keteledoran dan kecerobohan mereka berbuat dosa, karuniakan kepada mereka taufik dan hidayah. Ampunkan juga kesalahan dan dosanya ya Allah. Wabil khusus untuk guru-guru kami ya Allah, guru-guru kami ya Allah, ulama-ulama kami ya Allah, yang telah memperkenalkan kami kepada Allah, yang telah memperkenalkan kami kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya mereka ada salah, seandainya mereka ada dosa, seandainya mereka ada lalai, ampunkan juga dosa dan kesalahannya ya Allah. Ya Allah, kami tahu ya Allah, Indonesia belum baik-baik saja ya Allah. Belum lama kemarin dan mungkin masih ada sampai saat ini, masih membekas di hati dan ingatan kami. Pandemi yang begitu hebat melanda negeri, kami tidak menyalahkan siapapun, kami tidak menyalahkan apapun, tidak menyalahkan pemerintah, tidak menyalahkan aparat, tidak menyalahkan organisasi, tidak menyalahkan mazhab, tidak menyalahkan yang berbeda pandangan dan pendapat dengan kami, tidak menyalahkan apalagi naudzubillah guru-guru kami. Kesalahan itu terletak pada diri kami, sehingga kau berikan kami wabah musibah penyakit pandemi yang tiada henti. Ya Allah, musibah itu datang kami yakin ya Allah, karena penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kami ya Allah. Karena kau sudah muak dengan melihat kelakuan kami ya Allah, karena kau sudah mulai benci dengan tingkah laku hamba-Mu ya Allah. Ya Allah, untuk itu ya Allah, selamatkan negeri ini ya Allah. Setelah kau terima taubat kami, terimalah ya Allah. Jadikan negeri kami kembali sehat walafiat, kembali menjadi negeri yang rukun, negeri yang aman, negeri yang tentram, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya Allah. Ayo lebih semangat lagi, lebih menghayati lagi, lebih dalam lagi. Ya Allah, bahkan dengan yang kecil tidak nampak yang membuat heboh satu negeri ini ya Allah. Cukuplah ini menjadi ujian buat kami ya Allah. Angkat wabah penyakit, wabah musibah ini ya Allah. Kami berjanji ya Allah, tidak akan melakukan dosa kasihan kami ya Allah. Kami berjanji ya Allah. Ya Allah, bahkan dengan yang tidak nampak yang kasat mata ini ya Allah. Ya Allah, yang punya duit pun tidak kau perkenankan untuk menghadap Ka'bah. Yang punya harta pun tidak kau perkenankan untuk
kaum muslimin wal muslimat ya Allah, khususnya mukminin wal mukminat ya Allah. Apapun seragamnya ya Allah, apapun bajunya ya Allah, apapun itu ya Allah, persatukan kembali kami ya Allah, rukunkan lagi kami ya Allah. Ya Allah, kami tahu ya Allah ini terjadi semua ya Allah karena kami sudah meninggalkan Engkau ya Allah. Kami sudah berkhianat kepadamu ya Allah. Kami yang sudah melalai kepadamu ya Allah. Ya Allah, malam ini kami rujuk kepadamu ya Allah. Terima lagi kami hamba-hamba yang bernindak dosa ini ya Allah. Sehingga dengan sebab itu ya Allah, rukunkan juga antara sesama kami ya Allah. Apapun partainya, apapun mazhabnya, apapun golongannya, siapapun dia, apapun rasnya, apa dia Allah kumpulkan lagi ya Allah. Kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah. Amin ya Allah. Angkat tangan semua kita doa. Rabbi zidni ilman nafi'an, Rabbi habli rizqan wasi'an, wa wafiqli amalan sholihan, wa tub alayya taubatan nasuha, ya Rabbi bil Mustafa. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayo sama-sama semua. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir. Ayo semua. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya satu kali lagi, lebih semangat lagi. Ya Allah, rasakan cinta Rasulullah sudah masuk ke dalam hati kita. Ayo hadirin, rasakan kasih sayang Allah sudah bersemayam di hati kita. Ya Allah, tetapkan iman Islam kami ya Allah. Jaga, pelihara dan selamatkan iman Islam kami ya Allah. Wabillahi wabihaqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah. Bagaimana bapak-bapak ibu-ibu sudah tenang belum? Alhamdulillah, gak pesen, gak minta, gak bayar. Allah takdir dan berkumpul di tempat yang terbaik ini. Alhamdulillah. Semoga Allah menjaga umur kita sehat walafiat, senantiasa Allah karuniakan taufik dan hidayah, Allah karuniakan rahmatnya sehingga kita dipanjangkan umurnya, panjang umur bi taatillah wa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan mohon maaf kepada tuan guru besar saya, wabil khusus Kiai Tajuddin dan Kiai Adin, saya ternyata tidak bisa melanjutkan sampai subuh karena alhamdulillah Abah Kiai kemarin 2 malam yang sudah alhamdulillah diajak ngaji di Indramayu, lanjut sampai dari Indramayu ke Cirebon, sampai Cirebon siangnya maulid, malamnya maulid lagi sampai jam 3 malam. Alhamdulillah sampai Cirebon saya pulang ke Cikarang masuk lewat waktu subuh. Alhamdulillah tadi pagi ada yang ngajak ziarah ke Habib Husin luar Bantar. Alhamdulillah. Dan mohon maaf kenapa nggak bisa sampai subuh. Mohon maaf Bapak Kiai.
karena nanti tepat jam 1 insya Allah saya akan langsung bertolak ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta Terminal 3, karena nanti subuh saya ada undangan kultum di rumah salah satu sultan yang ada di Malaysia. Saya terbang ke Malaysia. Dari situ jam 9 pagi saya harus sudah ada di Singapura, terbang lagi ke Singapura, salah satu pejabat tinggi di Singapura ngajak baca maulid. Dari situ nanti pada zuhur harus ada di Brunei, salah satu cucunya Sultan Hitanan. Alhamdulillah, itu juga kalau ada yang undang. Kalau nggak ada yang undang ya di rumah aja mau ngapain. Kiranya itu yang bisa Anda sampaikan. Ikan sepat, ikan gabus jangan dicampur dengan ikan lele, lebih cepat, lebih bagus, jangan bertele-tele. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.